Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kabar kalian semuanya sehat-sehat selalu, bersemangat, dan diberikan kemudahan untuk tetap belajar insya Allah. Anak-anak Ustadz yang saya cintai karena Allah, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Bangun datar, ya. Bangun datar ini sesuatu yang kerap kali dan sering kali kita temukan di sekitar kita. Berupa benda-benda, bentuk, bahkan barang-barang di rumah kita itu sebagian besar membentuk sebagai sebuah bangun datar. Baik, Ustadz mau kasih materi dulu sedikit yang kemarin sudah diulang. Oke, bangun datar itu pertama ada yang namanya persegi empat, ya. Persegi empat atau segi empat, atau juga kadang orang bilang kotak. Tapi yang benar disebutnya persegi empat, ya. Kenapa disebut dengan persegi empat? Karena dia memiliki apa? Dia memiliki 4 titik sudut nih. Ini namanya titik sudut nih. Ya, mana ada pulpen nggak? Ya, ini disebut dengan 4 titik sudut nih ya. Sudut 1, sudut 2, sudut 3, dan sudut 4. Disebut dengan persegi 4 karena semua sisinya, ini namanya sisi nih ya. Semua sisinya itu harus sama panjang. Ya. Jadi kalau satu sisinya ada yang tidak sama panjang, tidak boleh disebut sebagai persegi empat. Jelas ya? Nah, ini disebut dengan persegi empat. Oke. Kalau yang ini, nah, ini juga sama-sama kotak, tapi beda. Ini disebut dengan persegi panjang. Sama-sama memiliki 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4 ya. 4 titik sudut. Nah, sisi yang ini sama panjangnya dengan sisi yang ini. Sisi yang atas sama panjangnya dengan sisi yang bawah. Ini disebut dengan persegi panjang. Tuh, lihat tangan Ustadz. Ini namanya persegi panjang. Beda ya. Kalau yang tadi itu persegi 4 nih, persegi 4. Kalau yang ini disebut dengan persegi panjang. Paham ya bedanya? Oke. Kita lanjut dengan nih, ini namanya bangun datar belah ketupat. Kenapa disebut dengan belah ketupat? Karena bentuknya menyerupai ketupat. Mirip dengan ketupat. Jelas? Oke, jangan ketukar. Persegi 4, persegi panjang, belah ketupat. Jelas ya? Nah, sekarang ada namanya segitiga sama sisi. Kenapa disebut dengan segitiga sama sisi? Karena lihat kenapa disebut segitiga. Kita hitung sudutnya. 1, 2, 3. Nah, kenapa disebut dengan sama sisi? Karena sisi ini panjangnya harus sama. Nah, sama semua kan? Sisi yang ini dengan sisi yang ini dengan sisi yang ini. Oke. Nah, yang bawah ini segitiga disebut dengan alas. Disebut dengan apa? Disebut dengan alas. Iya, yang bawah itu disebut dengan alas. Jelas? Baik, kalau jelas, sekarang Ustadz mau jelaskan lagi materi lagi. Ada materi lain yang Ustadz mau sampaikan. Ya, tadi tentang bangun datar. Sekarang Ustadz akan sampaikan tentang beberapa sifat-sifat bangun datar. Nih, kita lihat ya. Oke, sebentar. Mana materinya tadi? Oke. Sifat-sifat bangun datar. Nih dia di sini ada. Oke, kelihatan ya. Kita sekarang bahas segitiga. Oke. Pertama, dalam bangun datar itu ada namanya sisi. Sisi itu apa? Sisi itu garis tepi. Garis tepi yang membatasi suatu bidang datar. Ya. Kalau
kalau Ustadz bikin seperti ini kan namanya persegi panjang ya. Berarti mana? Ada pulpen nggak? Nah, oke ya. Anggap aja ini lurus ya. Ustadz mau bikin persegi panjang misalnya. Maaf berantakan karena pakai komputer. Nah, ini disebut dengan persegi panjang. Ya, ini disebut dengan sisi. Ini namanya sisi nih. Ya, Ustadz kasih garis ini namanya sisi. Sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan sisi 4. Ini namanya sisi. Kalau yang warnanya biru, ini disebut dengan sudut. Disebut dengan apa? Sudut. Nah, oke. Jadi sisi adalah garis tepi yang membatasi suatu bidang datar. Sudut adalah daerah pertemuan antara dua sisi. Jelas ya? Oke. Ini contohnya nih. Roti sandwich itu kan bentuknya segitiga. Ya, berarti segitiga ini disebut dengan sudut-sudutnya, ya, sudut 1, sudut 2, dan sudut 3. Kemudian ini disebut dengan sisi-sisinya nih. Nah, ya, jadi jangan terbalik. Jangan ketukar. Antara sudut dengan sisi itu berbeda. Sudut itu ujung pertemuan antara dua sisi, sementara sisi adalah garis tepi yang membatasi, itu disebut dengan bangun datar. Jelas ya? Oke. Nih lihat. Ada namanya, ingat tadi kan kita sudah belajar tentang persegi panjang. Tuh lihat eskalator di mall-mall atau kalian pernah belanja di Carrefour. Pasti bentuk eskalatornya berbentuk persegi panjang, ya kan? Atau bentuk tangga di rumah kalian, pasti bentuknya persegi panjang. Kalau bentuk persegi itu biasanya ada di kertas warna. Jelas ya? Oke. Kemudian adalah bangun datar apa lagi kita lihat nih? Bangun datar persegi. Ini disebut dengan sisinya. Ya, ada 4 sisi. Kemudian sudut-sudutnya itu ada di ujung, ada 4 sudut juga. Ya. Ya kan? Bangun datar persegi 4 memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Ya enggak? Termasuk juga persegi panjang. Tapi sisinya berbeda karena persegi panjang lebih panjang sisinya, ya kan? Oke. Nah, baik. Kita bahas sedikit ya, baru kita ke praktek nanti. Pertama, bangun datar itu memiliki sifat. Memiliki sifat. Pertama, segitiga. Kalau tadi segi 4 sisi dan sudutnya ada 4, kalau segitiga pasti sisi dan sudutnya ada 3. Lihat penggaris kita yang segitiga. Ini mana, ada pulpennya enggak tadi? Oke ya, kita lihat. Sudut 1, sudut 2, sudut 3. Sudut 1, sudut 2, sudut 3. Oke, baik. Jelas kan? Nah, ini sisi 1, sisi 2, sisi 3. Sisi 1, sisi 2, sisi 3. Sama kayak atap rumah. Sudut 1, sudut 2, sudut 3. Sisi 1, sisi 2, sisi 3. Gampang ya ternyata? Oke. Itu adalah sifat-sifat dari segitiga. Baik, belajar hari ini cukup. Kita bedah 2 bangun datar dulu ya. Persegi 4, persegi panjang, dan segitiga. Berarti ada 3 bangun datar. Oke? Baik. Jelas sampai sini? Baik, kalau gitu. Oke, stop share dulu ya. Besok kita lanjutkan. Takutnya gini, kalau terlalu banyak kalian bingung. Makanya Ustadz share-nya sedikit demi sedikit. Baik, tugas kalian adalah kalian jelaskan di rumah kalian ada benda-benda apa saja yang berbentuknya persegi panjang, ya, berbentuk persegi panjang, kemudian berbentuk segitiga, sama berbentuk, saya nggak punya kotaknya, ada nih, barakallahu fik, sama berbentuk persegi, ya, persegi 4,
Kemudian benda-benda yang berbentuk persegi panjang sama benda-benda yang berbentuk segitiga. Ya, kalian tuliskan di buku tulis kalian atau di chat via WhatsApp boleh. Kalian tuliskan benda-benda apa saja yang membentuk itu, kemudian kalian tunjukkan sisinya sebelah mana, titik sudutnya sebelah mana. Kalau belum jelas, kalian boleh ulang video Ustadz. Jelas ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang cerdas dan mudah belajar. Barakallahu fikum.